Aku beli dengan harga 13.900 untuk satu jenis tanaman beserta potnya. Nah, rak kayu ini aku letakkan di dinding sebelahnya. Posisinya berada di tengah-tengah apabila aku tarik garis lurus dari kedua rak tadi. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Gito Herian. Jadi di video kali ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana aku untuk mendekor kamar dinding kosan aku yang awalnya polos menjadi lebih estetik dan tentunya akan memberikan kesan yang sejuk dan lebih natural. Bahan-bahan yang aku peroleh semuanya dapat kalian mudah dapatkan melalui pembelian di online shop seperti Shopee. So, bagi kalian yang penasaran, tetap tonton video ini sampai habis. Oke. Jadi ini semua bahan-bahan yang aku telah beli di Shopee untuk dekor kali ini yang akan aku unboxing sekaligus review sekilas terkait bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah rak kayu vintage warna putih dengan tulisan Sweet Home. Aku ini beli di Shopee dengan harga 29.000. Untuk link toko pembeliannya nanti semua akan aku cantumkan di description box ya. Nah, aku pilih rak kayu ini karena bentuknya yang simple namun tetap terlihat elegan dengan tambahan desain tulisannya. Dan yang terpenting, tidak terlalu memakan banyak tempat karena ukurannya yang hanya 47 x 15 cm. Untuk pemasangannya pun sangat mudah karena papan raknya sudah disertai lubang layaknya puzzle. Jadi, kita tinggal menempelkan penopang kakinya seperti ini. Ini berfungsi agar raknya lebih kokoh saat kita taruh suatu barang di atasnya. Paku ini akan aku ganti dengan bahan lain sehingga tidak akan merusak dinding kosannya. Ini dia penampakan dari rak kayu vintage. Bahan kedua yang aku pakai adalah rak dinding tempel tatakan besi warna putih. Aku beli di Shopee dengan harga 21.000 untuk tatakan besinya dan 7.500 untuk papan kayunya. Jadi total 28.500 untuk satu pasang rak. Sehingga aku putuskan membeli 2 pasang. Desainnya yang ramping dan simpel memberikan kesan yang sederhana namun tetap terlihat estetik. Dengan lubang-lubang persegi di atas tatakannya semakin terlihat kece apabila disesuaikan dengan warna dinding kosan kita. Dan ini dia desain penampakannya. Untuk mengisi semua rak tadi, aku gunakan tanaman hias sintetik dengan bentuk dan corak yang berbeda. Aku beli dengan harga 13.900 untuk satu jenis tanaman beserta potnya. Kalian bisa membeli sesuai dengan bentuk dan corak yang kalian sukai karena di toko tersebut banyak sekali pilihannya termasuk bisa memilih warna yang sesuai. Kebetulan corak yang aku inginkan semuanya ada sesuai dengan video ini. Kalaupun bentuk corak dan warna yang kalian inginkan stoknya kosong, maka tunggu saja karena secepatnya mereka akan restock kembali dalam waktu yang dekat. Untuk pemasangannya pun gampang, kalian tinggal menancapkan batang pohonnya ke dalam lubang yang telah disediakan. Jadi bisa dengan mudah kalian untuk menancapkannya tanpa takut merusak bagian di sekitarnya. Dan ini dia penampakan dari varian dan corak tanaman hias sintetik yang aku pilih. Selain tanaman hias sintetik untuk mengisi rak-rak yang ada, aku juga menggunakan tanaman hias surup yang mana potnya menggunakan anyaman goni. Nah, satu pot anyaman ini aku dapatkan 19.000 untuk setiap satu jenis surupnya. Kalian bisa sesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan ingin merangkai kata apa aja. Nah, kalau aku sendiri memilih huruf-huruf ini karena ingin merangkai nama aku. Tapi itu terserah kalian ya, bebas ingin merangkai kata apapun. Oke, jadi ini dia view dari tanaman hurufnya. Untuk memberikan kesan yang natural dan lebih alami, aku membeli beberapa corak daun artifisial dengan ukuran dan jenis yang berbeda. Di mana aku membeli 2 daun rambat sulur ukuran 2 meter dan 1 meter, 2 daun palem dengan corak yang berbeda, serta 7 daun monstera dengan ukuran yang berbeda. Sehingga total untuk pembelian hiasan daun ini sebesar 76.000. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian juga ya. Selanjutnya, untuk memberikan kesan hiasan saat malam hari atau saat tidur, aku membeli satu lampu tumbler sepanjang 3 meter dengan isi 30 LED seharga 17.000.
Untuk penggunanya pun sangat gampang karena tidak menggunakan arus listrik dari PLN, melainkan menggunakan batu baterai yang ukuran sedang. Nyala lampu yang dihasilkan pun cukup terang untuk dipakai saat kondisi gelap. Dan yang terakhir tidak kalah penting ialah magical tape. Ini adalah semacam double tip yang dapat digunakan untuk menahan beban hingga maksimal 2 kg. Jadi cukup untuk menempelkan semua bahan-bahan yang telah kita beli. Selanjutnya adalah tahap pemasangan dari semua bahannya. Yang pertama, aku akan pasang raknya terlebih dahulu. Seperti yang telah aku bilang sebelumnya bahwa untuk mengurangi kerusakan dinding oleh paku, jadi aku gunakan magical tape ini. Nah, kalian bisa gunakan secukupnya dengan cara memotongnya, bisa dengan gunting atau pisau, yang penting tajam ya. Lalu letakkan pada bagian yang memang sebelumnya dikhususkan untuk area penopangnya, sehingga kalian harus menempelkan magical tape-nya di kedua sisi raknya seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung pasang di dinding. Nah, aku ambil bagian dinding sebelah kiri dari tempat tidur. Tingginya kira-kira 1,4 meter dari lantai atau kasur tempat tidurku. Jangan lupa, kalian buka terlebih dahulu magical tape-nya, usahakan saat memasangnya udah tepat ya, karena perekatnya akan langsung menempel kuat saat kena dinding. Tapi slow, masih aman kok saat kena kulit atau tangan kita. Lalu, aku pasang rak kedua di samping kanan rak pertama, namun posisinya sedikit lebih tinggi supaya kesan view yang ditampilkannya pun tidak monoton. Sama seperti tahap sebelumnya, rak kayu vintage ini juga aku gunakan magical tape untuk menempelkannya di dinding. Namun, aku pakai dalam ukuran yang lebih panjang agar lebih kuat saat merekatnya. Mengingat ukuran raknya pun lebih besar dan berat, jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, rak kayu ini aku letakkan di dinding sebelahnya. Posisinya berada di tengah-tengah apabila aku tarik garis lurus dari kedua rak tadi. Sehingga ketiga rak tadi posisinya jadi zigzag. Dan ini tuh sangat kuat sekali ya daya rekatnya. Tahap selanjutnya, aku letakkan tanaman hias huruf menutupi salah satu kata yang ada di papan kayu vintage-nya. Jadi frasa yang terbentuk menjadi Get Home. Kalian juga bisa sesuaikan dengan frasa apa yang ingin kalian rangkai. Letakkan semua tanaman hias pot artifisial di rak kayu besi. Untuk varian dan coraknya, kalian bisa sesuaikan. Nah, kalau aku sendiri memilih satu rak dengan bentuk pot yang berbeda agar looknya terlihat lebih kontras. Lalu, untuk daun monsteranya, kalian cukup tempelkan sedikit magical tape-nya di bagian tengah belakang daunnya. Kalian bisa tempelkan pada semua bagian belakang daunnya seperti ini. Sekedar informasi aja ya guys, ternyata dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun monstera ini selain membuat suasana menjadi lebih sejuk bagi orang yang melihatnya, juga apabila hiasan ini diletakkan di dalam ruangan dapat mendongkrak produktivitas dan meningkatkan kebahagiaan. Makanya daun ini sering diburu oleh para pencipta tanaman walaupun dalam bentuk artifisial. Nah, kalau menurut kalian tanggapannya gimana nih guys? Oke, back to the topic. Pilih 3 daun monstera yang ukurannya paling besar untuk ditempelkan di sisi-sisi rak kayu besi dengan mengikuti posisi raknya seperti ini. Ini aku maksudkan agar kesan interior yang ditampilkan lebih terlihat estetik dan lebih balance. Selanjutnya, 4 daun monstera yang sedang dan kecil aku tempelkan pada sisi bawah dari rak kayu vintage. Dengan ukuran daun yang sedang, posisinya sedikit lebih atas dibandingkan daun yang kecil. Ini aku lakukan pada kedua sisi agar look yang ditampilkan lebih simetris. Selanjutnya, kedua daun palem aku letakkan di atas papan kayu secara menyilang. Selanjutnya, tempelkan daun sulur yang ukurannya 2 meter berada tepat di atas papan besi dan tanamannya. Biarkan 1/4 dari daun sulurnya dalam kondisi vertikal atau menggelantung agar kesannya terlihat lebih alami. Nah, kalian bisa gunakan magical tape untuk menempelkannya. Tahap tersebut berlaku pula untuk rak satunya lagi. Nah, kalian tinggal tarik sampai ke ujung tembok. Kemudian sisanya biarkan daunnya dalam posisi vertikal atau terjatuh jadi kesan yang terlihat semakin natural, layaknya seperti tembok-tembok rumah lama gitu loh yang tempatnya ada di hutan. Begitupun dengan daun sulur yang ini, aku sengaja tempelkan melingkari semua bagian sisi dari rak kayu vintage-nya seperti ini.
Ini dilakukan agar gradasi dari warna hijaunya bisa menyatu dengan warna huruf yang ada di atas papannya. Seperti biasa, tempelkan dengan menggunakan magical tape. Lalu sesuaikan peletakannya agar semua bagian sisinya dapat tertutupi. Daun sulur yang kecil aku letakkan posisinya berada di atas tulisannya dan aku rambatkan ke seluruh bagian atasnya seperti ini. Tidak lupa, lampu tumbler yang ada aku tempelkan di samping kiri papan kayunya, lalu atur posisi LED-nya ke sepanjang tulisan beserta daunnya. Aku buat bentuk menyerupai gelombang seperti ini. Tempelkan kembali ke posisi awal, kemudian aku tarik ke atas sehingga membentuk seperti dua hati. Di sini kalian bebas bisa berkreasi sesuai keinginan dan kebutuhan kalian. Yang penting LED-nya bisa tersebar merata di sepanjang papan kayunya. Dan ini dia hasil akhir dari penampakan dekor aku kali ini. Oke, itulah video terkait dekorasi aku kali ini. Bila kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke seluruh sosial media kalian, karena itu sangat membantu aku banget, biar aku tambah semangat untuk membuat videonya lagi. Oke, see you next video. Bye-bye!